Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, tanggal 9 Desember 2020 nanti kita akan mengadakan pemilihan dengan protokoler kesehatan COVID-19. Di sini kita akan mengadakan panduan pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan protokoler kesehatan serta penggunaan Sirekap di tingkat TPS pemilihan tahun 2020. Bapak Ibu yang tercinta, semoga nanti acara kita sukses dalam pemilihan wali kota serentaknya. Untuk jadwal kegiatan, program kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Yang pertama adalah persiapan. Yang perlu disiapkan adalah penyampaian formulir model C pemberitahuan KWK. Ini akan dilaksanakan 30 Desember sampai dengan 8 Desember 2020 yang dilaksanakan oleh KPPS sampai hari Min 1 ya. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara paling lambat 5 hari sebelum hari pemungutan suara yang dilaksanakan oleh KPPS. Pembuatan TPS dilaksanakan oleh KPPS. Pelaksanaan. Yang kedua, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu tanggal 9 Desember 2020 nanti dilaksanakan oleh KPPS. Yang B, penyusunan berita acara dan sertifikat hasil perolehan suara di TPS dalam bentuk salinan naskah elektronik formulir model C hasil KWK yang dikirimkan atau diperoleh melalui Sirekap. Nanti para saudara-saudara KPPS akan mendownload aplikasi Sirekap dan mengirimkan hasil dari perolehan suara di TPS ke KPU Pusat. Pada tanggal 9 Desember dilaksanakan oleh KPPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 9 sampai dengan 15 Desember 2020 dilaksanakan oleh KPPS. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPK melalui PPS tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan oleh KPPS. Next. Bapak Ibu sekalian, persiapan yang dilakukan, koordinasi ketua KPPS dengan anggota KPPS tentang pembagian tugas masing-masing. Yang kedua, menunjuk petugas yang akan mengoperasikan aplikasi Sirekap. Dimohon untuk pengguna aplikasi Sirekap itu menggunakan HP Android, karena hanya aplikasi Sirekap ini bisa di-download dan bisa beroperasi dengan baik di HP Android. Next. Yang ketiga, KPPS menerima formulir model C pemberitahuan KWK. Penyesuaian C pemberitahuan KWK untuk protokol kesehatan dan penularan COVID-19. Yang pertama, membawa masker, pasti itu. Membawa pulpen. Yang ketiga, penentuan waktu kehadiran pemilih. NB, pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusikan kepada pemilih dikembalikan kepada PPS dan PPS dengan menggunakan berita acara model D1 KWK. Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Model pemberitahuan KWK. Ini undangan untuk para pemilih. Next. Yang keempat, pembagian tugas KPPS. Ketua atau KPPS 1 bertugas memimpin rapat pemungutan dan penghitungan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara. KPPS 2 dan 3 membantu ketua KPPS di meja ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta sertifikat dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. KPPS 4 bertempat di dekat pintu masuk TPS.
Jadi nanti bentuknya tempat TPS itu pintu masuk sendiri dan pintu keluar sendiri karena prosedur protokoler kesehatan COVID-19 nanti. Menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan cara memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan pemilih. Yang kedua, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KWK untuk pemilih terdaftar dalam DPT atau model A5 KWK untuk pemilih terdaftar dalam DPPH dengan KTP elektronik atau surat keterangan. Yang ketiga, meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak dapat menyerahkan formulir model C pemberitahuan KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih dan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan KPPS. Next. KPPS 5 bertempat di dekat pintu masuk TPS. Meminta pemilih mengisi nama, identitas pemilih DPTB yang terdapat dalam KTP elektronik atau surat keterangan ke dalam formulir model C daftar pemilih tambahan KWK. Memeriksa dan memastikan nama pemilih DPTB tidak terdaftar dalam DPT DPPH. Yang ketiga, menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir model C pemberitahuan KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam TPT atau formulir model A5 KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPH serta meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir KWK. Yang keempat, mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir model C daftar hadir KWK. Dalam hal pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar pemilih, anggota KPPS K5 melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir model C daftar KWK, dan dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir model daftar hadir KWK, mohon anggota KPPS K5 untuk dapat membantu menuliskan dalam formulir model C daftar hadir KWK. Di sini sudah jelas? Jelas. Untuk KPPS ke-6, bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara yang sudah dicoblosnya. Dan yang terakhir KPPS 7, mengatur pemilih keluar dan menandai dengan tinta. Catatan. Yang pertama yang perlu diketahui, bila ketua KPPS berhalangan, anggota KPPS memilih salah satu untuk menjadikan ketua. Yang kedua, dalam hal terdapat 1 sampai dengan 2 orang anggota KPPS yang berhalangan pada hari pemungutan suara, pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS. Dalam hal anggota KPPS yang berhalangan, ini poin 3, lebih dari 2 orang sehingga kurang dari 5 orang, dilakukan penggantian anggota KPPS. Yang keempat, penggantian anggota KPPS berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan anggota KPPS. Tidak sembarangan dipilih ya. Yang kelima, KPPS dibantu 2 orang petugas ketertiban TPS, yaitu petugas Linmas. Pembagian tugas petugas ketertiban TPS, 1 orang di pintu masuk membantu orang-orang yang mau memilih, dan yang terutama ini bisa membantu cek suhu tubuh karena ini pada masa pandemi ya. Dan yang 1 orang di pintu keluar biasanya bertugas juga untuk penyemprotan disinfektan untuk mengantisipasi masa pandemi ini. Next. Pembuatan TPS dengan acuan layout TPS. Di sini ukurannya mencari lahan, panjang TPS 10 meter, lebar TPS minimal 8 meter. Jadi ukurannya 10 kali 8 ya. Karena nanti
Ini ada pintu keluar dan pintu masuknya sendiri-sendiri. Tinggi meja bilik dari lantai itu kira-kira 75 cm sampai dengan 100 cm. Tinggi meja kotak dari lantai itu sekitar 35 cm. Jumlah kursi pemilih maksimal 9 buah, karena ini mohon untuk menjaga jarak karena protokoler kesehatan COVID-19. Kita saling berjaga diri, mengantisipasi dari kerumunan. Terus jumlah kotak suara disesuaikan dengan beberapa jenis pemilihan yang disimulasikan. 1 kotak suara jika dilakukan 1 simulasi pemilihan. 2 kotak suara jika dilakukan 2 simulasi pemilihan. Bisa dilihat ini di dalam gambar. Pintu masuk itu di ujung atas, pintu keluar itu di tengah-tengah gambar yang di bawah. Ini bisa dilihat petugas KPPS 4 di ujung pojok kiri, berjarak 1 meter minimal dengan petugas KPPS 5. Bisa dipahami ya di sini ya. Next. Yang keenam, menerima surat mandat saksi pasangan calon. Menerima surat mandat saksi pasangan calon. Yang pertama, rapat pemungutan suara dapat dihadiri oleh saksi yang berjumlah paling banyak 2 orang untuk setiap pasangan calon. Yang kedua, saksi wajib membawa surat tugas atau mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye. Yang ketiga, surat tugas atau mandat tertulis paling kurang memuat informasi mengenai A. Nama saksi, B. Nomor induk kependudukan saksi, C. Nama pasangan calon, D. Identitas TPS tempat bertugas, dan E. Nomor ponsel saksi. Semuanya harus dilaporkan kepada petugas KPPS. Dalam melaksanakan tugasnya, saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta pemilihan. Sangat jelas bahwa ini hari H tidak boleh ada simbol-simbol partai atau simbol-simbol pasangan calon. Yang kelima, saksi yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 orang pada 1 waktu untuk mengantisipasi gerombolan di masa pandemi ini. Yang keenam, saksi yang hadir berhak menerima A. Salinan DPT, B. Salinan digital formulir model C hasil KWK melalui Sirekap. Next. Perubahan formulir yang digunakan. PKPU 8 tahun 2018. Perubahan keterangan. Model C KWK, model C1 KWK, model C1 plano KWK. Sekarang diubah menjadi model C hasil KWK merupakan sertifikat hasil dan rincian pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS. Keterangan seluruh dokumen hasil pemungutan dituangkan ke dalam satu formulir tunggal dengan nama formulir model C hasil KWK. Model A3 KWK berubah menjadi model A3 KWK. Di sini tidak ada perubahan. Merupakan DPT. Model A4 KWK masih sama, model A4 KWK merupakan DPPH. Model A5 KWK masih tetap menjadi model A5 KWK, merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain. Model C2 KWK berubah menjadi model C kejadian khusus KWK dan atau keberatan KWK. Model C3 KWK berubah model C pendamping KWK. Model C6 KWK berubah menjadi model C pemberitahuan KWK. Model C7 KWK berubah menjadi model C daftar hadir pemilih KWK. Model A TB KWK menjadi model C daftar pemilih pindahan KWK. Yang terakhir, model A TB KWK berubah menjadi model C daftar hadir pemilih tambahan KWK. Next.
pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu semua pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan model A3 KWK. Yang kedua, pemilih yang terdaftar dalam DPPH model A4 KWK, atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam model ATB KWK DPTB. Next. Ini merupakan contoh surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang ya. Contohnya seperti ini. Next. Pengaturan sarana prasarana TPS. Yang pertama, Sarpras TPS. Kursi pemilih dekat pintu. Kursi pemilih. Kursi pemilih dekat pintu masuk TPS. Meja kursi ketua KPPS, KPPS 2 dan 3 di tengah salah satu bagian ruangan TPS. Model dan kursi KPPS P dan 4 dan 5 dekat pintu masuk TPS. Kursi KPPS 6 dekat kotak suara. Meja dan kursi KPPS 7 dekat pintu keluar. Tempat duduk saksi, PKD pemantau, saksi dan PKD di dalam TPS, pemantau di luar TPS. Meja kotak dekat pintu keluar dengan jarak 3 meter dari ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk pemilih. Meja kotak tidak terlalu tinggi, terjangkau oleh pemilih. Meja bilik berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan saksi, jarak antara bilik 1 meter, kolong meja cukup untuk kursi roda. Papan 1 buah dekat pintu masuk untuk memasang salinan DPT, daftar pasangan calon dan lain-lain saat penghitungan suara untuk memasang C hasil KWK. Papan nama TPS di pintu masuk sebelah luar. Tali bahan lain untuk batas TPS. Next. Perlengkapan yang diterima oleh KPPS. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada dalam kotak suara. Surat suara, tinta, segel, formulir model C hasil KWK model C, kejadian khusus KWK dan atau keberatan KWK model C pendamping KWK. Kantong plastik, alat bantu tunanetra, template alat dan alas coblos, paku dan lainnya. Nanti karena masa ini pandemi, ada baju asmat juga, ada masker, dan ada kaos tangan. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di luar kotak suara meliputi formulir model C daftar hadir pemilih KWK, model C daftar pemilih pindahan KWK, model C daftar hadir pemilih tambahan KWK, daftar pasangan calon yang memuat nama dan foto, nomor urut serta visi dan misi pasangan calon, salinan DPT, tanda pengenal, lem perekat, ballpoint dan spidol, alat penghapus tulisan dan lain-lain yang berbentuk cair. Next. Dukungan perlengkapan TPS. Sampul kertas 2 jenis tersegel plus kosong. Tanda pengenal sejumlah KPPS, saksi dan petugas terantip. Karet pengikat surat suara 40 buah termasuk cadangan. Lem perekat 1 buah, kantong plastik 2 buah, ballpoint 5 buah, kabel tis pengaman lainnya, spidol warna hitam besar dan kecil, alat penghapus tulisan pulpen yang berbentuk cair atau tip X 1 buah, formulir model C dan A, stiker nomor kotak suara, alat bantu tunanetra 1 buah, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan 1 roll, daftar pasangan calon 1 set, salinan DPT 3 set plus sejumlah saksi. Next. Perlengkapan pemungutan suara. Jenis surat suara DPT plus 2,5%, tinta 2 botol, segel 14 buah, kotak suara 1 buah, bilik suara 4 buah, 3 di dalam kotak, 1 bilik khusus, alat dan alat coblos, paku dan bantalan 1 set sebanyak bilik, TPS 1 unit. Perlengkapan Sirekap. Ponsel pintar dimiliki oleh paling sedikit 2 orang anggota KPPS. Spesifikasi berikut: dapat terhubung dengan koneksi internet,
dapat mengunduh dan mengoperasikan aplikasi Sirekap, dan dapat mengambil dan mengirim gambar atau foto berbasis Android. Yang kedua, aplikasi Sirekap jaringan internet paket data internet. Ini dimohon untuk PPS bahwa ini ada anggaran khusus. Mohon untuk semua KPPS diberitahu. Oke. Next, perlengkapan protokol kesehatan. Dalam masa COVID-19 ini kita mengantisipasi dengan 1. Tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, sarung tangan plastik untuk pemilih, sarung tangan medis untuk KPPS, masker, tempat sampah, face shield, alat pengukur suhu, disinfektan, alat tetes tinta, baju hazmat. Next, proses pelaksanaan. Persiapan sebelum rapat pemungutan suara, pembukaan dan arahan dari Ketua KPPS perihal kegiatan pemungutan suara dengan protokol kesehatan, proses pemungutan suara, prosedur penyemprotan disinfektan secara berkala, penutupan rapat pemungutan suara, yang terakhir adalah penghitungan suara. Next, alur pemungutan suara, prosedur penyemprotan disinfektan secara berkala. Yang pertama adalah dilihat dari gambar di bawah, persiapan dan penyemprotan area TPS sebelum rapat pemungutan suara. Dilanjutkan pembukaan dan arahan dari Ketua KPPS perihal kegiatan pemungutan suara dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, proses pemungutan suara. Yang keempat, prosedur penyemprotan disinfektan secara berkala. Yang terakhir, penutupan rapat pemungutan suara. Next, persiapan sebelum rapat pemungutan suara. Untuk mencegah dan pengendalian coronavirus disease 19 dilakukan penyemprotan sebelum rapat pemungutan suara. Sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dalam perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan. Jangan sembarang menyemprot, nanti ketika kita menyemprot kena kertas-kertas rusak dan tidak sah suaranya. Petugas ketertiban Linmas di pintu masuk TPS mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan dan menggunakan alat pengatur suhu orang-orang yang mau memilih menggunakan hak suara. Ketua KPPS menginstruksikan petugas ketertiban di pintu luar TPS untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan saksi dan pengawas yang sudah hadir. Next, pembukaan dan arahan dari Ketua KPPS perihal kegiatan pemungutan suara dengan protokol kesehatan. 1. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban KPPS. Yang kedua, pembukaan perlengkapan pemungutan suara. Ingat-ingat ini nanti Ketua KPPS yang memimpin ya. Yang ketiga, penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Yang keempat, penjelasan perihal protokol kesehatan yang harus dipatuhi di dalam area TPS oleh petugas KPPS, saksi, pengawas, dan pemilih yang hadir. Yaitu selalu menggunakan masker yang menutupi hidung hingga dagu ketika berada di area TPS. Selalu menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk ke TPS, tidak melakukan kontak fisik dengan dalam bentuk apapun dengan siapapun. KPPS selalu menggunakan sarung tangan ketika bertugas. Petugas ketertiban 1 mengecek suhu badan petugas KPPS, saksi, pengawas, dan pemilih sebelum masuk ke area TPS. Ketua KPPS menjelaskan jika terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di bilik khusus yang telah disediakan dengan didampingi oleh orang yang dipercaya oleh pemilih atau dibantu oleh anggota KPPS. Pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya dihimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di area TPS. Next, proses pemungutan suara. Pemilih antri di luar TPS dengan memperhatikan jarak umum, jarak aman. Karena masa pandemi, mohon untuk menjaga jarak. Yang kedua, petugas ketertiban menghimbau pemilih untuk mencuci tangan dan menggunakan masker. Yang ketiga, petugas ketertiban mengecek suhu tubuh pemilih dan memberikan sarung tangan plastik untuk dipakai oleh pemilih. Next, varian kasus.
bisa dilihat ini ketika ada pemilih ketika mempunyai suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat bilik yang disediakan di luar TPS bilik khusus. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh KPPS. Pemilih menerima surat suara dan sarung tangan 1 kali pakai dari anggota KPPS. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya pemilih atau dibantu anggota KPPS. Dan mengisi formulir pernyataan pendamping pemilih. Mengisi formulir model C pendamping KWK. Pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Next, setelah memberikan suara pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari pemilih ke dalam tintanya untuk mengantisipasi wabah corona. Next, varian kasus. Jika terdapat pemilih atau KPPS yang pingsan di dalam TPS, petugas KPPS 6 diwajibkan menggunakan alat pelindung diri APD lengkap termasuk baju asmat sebelum menolong pemilih yang pingsan untuk dibawa keluar area TPS untuk diberikan pertolongan lebih lanjut. Next. Dalam hal terdapat pemilih yang tidak mau menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu, petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS. Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan masker berlogo partai atau pasangan calon, petugas ketertiban TPS menghimbau pemilih yang bersangkutan untuk mengganti masker atau memberikan masker untuk pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS. Next. Dalam hal terdapat pemilih yang tidak membawa formulir model C pemberitahuan KWK tetapi membawa KTP elektronik dan terdaftar di DPT, pemilih tetap dapat memilih dengan menunjukkan KTP elektronik dan mengisi daftar hadir KWK sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya di dalam TPS. Dalam hal terdapat pemilih tidak membawa KTP elektronik tetapi membawa formulir model C pemberitahuan KWK, petugas KPPS 4 menghimbau pemilih untuk mengambil KTP elektroniknya sebelum menggunakan hak pilihnya di dalam TPS. Next. Varian kasus yang kelima, dalam hal terdapat pemilih pindahan yang ingin menggunakan hak pilihnya, petugas KPPS 4 menghimbau pemilih yang bersangkutan untuk menunjukkan formulir model A5 dan KTP elektronik surat keterangan perekaman sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya di dalam TPS. Dalam hal terdapat pemilih tambahan yang ingin menggunakan hak pilihnya, petugas KPPS 4 menghimbau pemilih yang bersangkutan untuk menunggu sampai pukul 12 waktu setempat dan menunjukkan KTP elektronik surat keterangan perekaman sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya di dalam TPS untuk mengantisipasi kekurangan surat suara. Next. Varian kasus ke-6, jika ada yang tidak terdaftar nama di dalam DPT dalam hal terdapat pemilih membawa KTP elektronik tetapi tidak terdaftar di DPT dan tidak membawa formulir A5 pindahan, petugas KPPS 4 menginformasikan kepada pemilih bahwa pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Mohon untuk pemilih diharapkan untuk menyadari karena hal tersebut penting diperhatikan. Proses pemungutan suara. Pemilih wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan menggunakan pulpen masing-masing jika membawa atau yang disediakan oleh KPPS 5. Pemilih menyerahkan formulir C pemberitahuan KWK dan KTP elektronik surat keterangan kepada KPPS. Pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran dipanggil di kursi yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak. Next. Proses pemungutan suara yang ketiga. Ketua KPPS memanggil pemilih untuk mengambil surat suara. Kemudian pemilih memeriksa kondisi surat suara sebelum menuju ke bilik suara. Pemilih menggunakan hak pilihnya mencoblos dengan alat coblos yang telah disediakan paku dengan mencoblos 1 kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasangan calon. Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai jenis pemilihan dipandu oleh KPPS 6.
Next. Proses pemungutan suara. Pemilih membuka sarung tangan kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja. KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Petugas ketertiban di pintu keluar TPS memberitahukan pemilih wajib untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Next. Penyemprotan disinfektan secara berkala. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala ketika kita tidak terdapat penampakan penumpukan pemilih baik di dalam TPS maupun di luar TPS. Sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan. Ketua KPPS menghimbau kepada seluruh petugas KPPS, saksi, dan pengawas untuk keluar area TPS sementara sebelum dilakukan penyemprotan. Jangan sampai masih ada petugasnya terus disemprot, kasihan kan. Yang ketiga, petugas ketertiban di pintu masuk TPS mengamankan area untuk dilakukan penyemprotan. Ketua KPPS menginstruksikan petugas ketertiban di pintu keluar TPS untuk penyemprotan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan saksi dan pengawas yang sudah hadir. Next. Penutupan rapat pemungutan suara. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tidak dapat terdaftar dalam DPT tetapi merupakan penduduk yang memenuhi syarat untuk memilih TPS tersebut mulai dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman. Pada pukul 1 waktu setempat, 13 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan yang diperbolehkan memberikan suara adalah hanya pemilih yang telah hadir dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir C daftar hadir KWK oleh anggota KPPS 5 di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Next. Nah, sudah habis ya ternyata ya. Terima kasih. Jika lu ada kurang paham mengenai keterangan tersebut, bisa menuliskan di kolom komentar. Nanti bisa dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.